Para pemirsa TV Muhammadiyah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pemuda kita hidup di akhir zaman ini mendapati sebuah masa yang memang penuh dengan tantangan globalisasi yang sangat jauh dari keberislaman kita. Kita prihatin hidup kita di saat ini, masjid-masjid tak ramai dengan generasi muda. Siapa yang azan, siapa yang maju tampil menjadi imam, tidak diramaikan dari generasi muda kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah reward. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi generasi muda yang masa mudanya digunakan dalam rangka tumbuh kembang untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun yadhilluhumullahu fi zillih yaumal la dhilla ila zilluh ihdahuma wasyabun nasya fi ibadatillahi azza wa jalla. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 golongan manusia, 7 sifat manusia, 7 karakter manusia yang akan Allah berikan naungan ketika nanti di padang mahsyar tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang akan Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah para pemuda yang masa mudanya digunakan untuk tumbuh kembang dalam rangka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Kemudian para pemuda-pemuda di zaman Nabi maju sebagai para satria yang menjadi tameng untuk membela Islam, yang menjadi syuhada Islam, yang menjadi para pejuang yang siap mengorbankan nyawa dan hartanya untuk kemajuan Islam. Kemudian Rasulullah SAW pun sama memberikan sebuah sanjungan, pujian kepada para pemuda yang masa mudanya itu digunakan dalam rangka tumbuh kembangnya kepada Allah. Dan saat ini kita bangga dengan hadirnya para pemuda yang maju untuk tampil di masjid, meramaikan masjid Allah, masjid persyarikatan Muhammadiyah diisi oleh generasi-generasi muda Muhammadiyah. Siapa yang menjadi imam? Siapa yang menjadi muadzin kalau bukan generasi muda kita? Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada sebuah kabar gembira yang Rasulullah SAW berikan. Studi kasus misal meramaikan masjid oleh generasi muda kita. Kata Nabi SAW, ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah. Satu langkah itu menghapuskan dosa dan langkah berikutnya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka ketika kita hadirnya di rumah Allah, di masjidnya Allah, ramai dengan para generasi muda kita, ini sebuah kebanggaan kita melihat potret pemuda akhir zaman yang ramai mengisi rumah-rumahnya Allah. Bukan di pusat perbelanjaan, bukan di mall supermarket, bukan di puncak di pantai mereka berjalan-jalan ria, tapi rumahnya Allah mereka isi dengan kajian keberislaman. Mereka bersatu padu mendakwakan Islam demi izzul Islam wal muslimin, mengangkat kemuliaan Islam dan seluruh umat muslim. Kedua, apa reward yang Allah berikan? Reward yang Allah berikan kedua adalah malaikat yang senantiasa berada di rumahnya Allah, yang berada di dalam masjidnya Allah. Malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah tobatnya sampai kita keluar dari masjid. Oleh karena itu, mari kita dorong generasi muda kita dan kita bersabar dalam memerintahkan generasi muda kita, mengedukasi mereka, mentarbiyah, mendidik mereka. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Dan kita memang sudah diwanti-wanti oleh Allah agar kita memiliki perhatian lebih kepada generasi muda kita, agar kita memiliki fokus yang lebih untuk memiliki perhatian yang khusus kepada generasi muda kita. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian para orang tua, hendaklah kalian para senior memiliki perasaan cemas, memiliki perasaan khawatir seandainya meninggalkan generasi di belakang kalian itu dalam keadaan lemah. Lemah tak bermakna lemah secara fisik, tapi lemah akidah, lemah iman,
lemah ibadah. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Jangan sampai wafatnya kita, meninggalnya kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Adik-adik kita di Ortom, di Persyarikatan Muhammadiyah, jangan sampai kita tinggalkan kader-kader yang lemah, warga persyarikatan yang lemah, umat Islam yang lemah. Baik lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, bahkan lemah jasmani dan rohaninya. Mari ini kita persiapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh untuk hidup meniti zaman di akhir zaman kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.